wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat beserta salam kita limpah curahkan Bapak Ibu siswa-siswi sekalian. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua ada doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima proses kreatif oleh Sonia, yang selanjutnya prosesi launching buku Nakamura oleh Sonia Tasya Ramdhani, selanjutnya bedah novel. Acara selanjutnya tutup, foto bersama dan ramah tamah. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, untuk mempersingkat waktu marilah kita buka acara kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu doa. Marilah kita sejenak berdoa untuk kelancaran kali ini. Bi barakatil Ummul Quran Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Novelin. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para fan yang pede yang hormati, ibu dan bapak, ibu, pemimpin, pimpinan, para wakasek, kesiswaan, humas, yang saya hormati, dan sekalian perwakilan dari tiap-tiap kelas yang Bapak cintai dan banggakan. Saya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara yang sangat penting untuk perjalanan kegiatan literasi SMP 6 Garut, yaitu launching dan bedah novel karya teman-teman kita, karya siswa kita, yaitu Sonia Tasya Ramdhani. Tepuk tangan dulu untuk sebuah kegiatan akademik yang biasa dilakukan di perguruan tinggi dilakukan juga di SMP 6 Garut. Yang luar biasa ya. Ya seperti ini biasa di perguruan tinggi, tapi SMP 6 Garut sudah melangkah jauh ke depan bagaimana kita berupaya agar supaya ini benar-benar menjadi sekolah terang. Ya, sebab pada saat saya bertugas 2022 di sini, dalam pikiran saya ingin menjadikan sebagai sekolah terang, sekolah yang mencintai buku, sekolah yang mencintai ilmu, sekolah yang gemar belajar, sekolah yang berbagi, sekolah yang menghargai ilmu, menghargai orang berprestasi. Itulah ciri-ciri sekolah kita. Nah, makanya beragam kegiatan literasi di sini terus diupayakan, dari mulai revitalisasi perpustakaan, barusan ada penganugerahan Raja dan Ratu Baca, duta literasi, ada pembiasaan membaca menulis, ada tantangan, ada menulis buku, artikel, menerbitkan majalah
Binagar offline, online. Dan ini sudah saya sampaikan di kementerian pada tanggal 11 Oktober yang lalu, ya, tanggal 12 semua ya, alhamdulillah. Dan saya juga tidak akan pernah berhenti. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga kalian juga semangat sama ya untuk terus, sebab kita sudah on the track, ada jalan yang benar untuk menuju kecerdasan ini, untuk menuju sekolah yang bergerak ini. Nah, kita bergerak di literasi, terutama literasi baca tulis, sebab literasi baca tulis itu merupakan basis untuk literasi berikutnya, seperti literasi finansial, literasi kewarganegaraan, literasi dan sebagainya. Jadi intinya dibaca tulis. Nah, kita sudah selangkah lebih maju lah. Mudah-mudahan ini tidak pernah berhenti. Nah, hari ini ya kita akan mendengarkan paparan-paparan. Jadi ibu dan bapak, saya paparan ini sahabat saya. Jadi kalau dulu ada tagline ini, di mana ada Darpan, di situ ada Budi. Beberapa karya sudah saya terbitkan bersama. Dulu membuat ensiklopedia Alif Garut, menimba di seluruh SD Kabupaten Garut dalam berbahasa Sunda, Kemudian 2012 menerbitkan buku Tentang Garut. Nah, jadi awalnya ya, dulu kami punya semacam LS, bukan LS, semacam komunitas, namanya komunitas Simanganti. Alfa, saya Pak Asep Teguh, almarhum dan teman-teman bergerak di bidang kajian budaya. Jadi tidak aneh lagi. Dan Pak Alfa ini seorang penulis, sastrawan, seorang ya kepala pengawas, ya dalam alam berintang, di mana banyak penghargaan di bidang menulis. Jadi tidak salah saya mengundang beliau, dan pernah ke SMK Garut dengan teman-teman jurnalistik pada waktu itu ya, belajar menulis cerita dan sebagainya. Nah, hari ini hari bersejarah, hari penting bagi kita, sebab hari ini akan dibedah novel Nakamura. Ya, saya bacanya sambil akhir kita seni diur tadi apa dina kafe, dina laptop ya. Tapi saya bangga, Bapak bangga, kami bangga ya dengan Sonia. Jadi awalnya pada orang begini, jadi awal ceritanya ditemukannya orang penting ini Sonia berawal dari laporan Ibu Nur Aini. Ibu Nur Aini ada ayah yang lebih berawal dari laporan Ibu Nur Aini sebagai kepala perpustakaan bahwa di SMP 6 Garut ayah sok tulisan Pak, tulisannya panjang, kira-kira begitulah laporannya. Ya, kalau sudah nulis nggak butuh tidak berhenti. Kalau tulisannya namanya Sonia, nulisnya di perpustakaan pakai tulisannya panjang tulisannya. Kata saya kalau panjang begitu Ibu Nur berarti tulisannya novel, tapi saya belum bisa menentukan. Nah, oleh karena itu tolong Sonia diminta untuk datang ke kantor, kata saya biasa buat konten video hanya ya berbagai latar belakang. Ternyata Sonia ini punya keunikan, suka menonton film Jepang dan Korea. Jadi tulisannya banyak, dan suka menggambar. Lebih detailnya nanti pada ya. Nah, dari kebiasaan itu ada gagasan, ada ide, diekspresikan dalam bentuk novel tulisan. Nah, terus berjalan Bu, di sejak kelas berapa ya? 8. Nah, saya juga mengundang Ibu Herlin pada apa nih Bu Herlin nih? Bu Herlin ini guru bahasa, pembina jurnalistik, ya penulis dan macam-macam ya. Nah, Bu Herlin tolong cek tulisan Sonia, bisi-bisi plagiat. Nah, berarti itu haram hukumnya kalau plagiat. Sudah ada fatwa dari MUI bahwa plagiat itu haram hukumnya. Ya, di dunia akademik tidak boleh, kalau di luar negeri sudah dicoret, tidak dihargai ke orang yang plagiat. Ya. Nah, tolong Ibu Herlin cek ke asliannya. Nah, biasa ya kepala sekolah wanita kan Ibu kepala sekolah kan betul kaji ya. Bu Herlin bergerak cepat ya, laporan lagi ke saya Pak 18% katanya.
Nah kalau itu bisa ditoleransi lah dalam dunia akademik ya. Tapi berlanjut kemarin Pak murni hasil karya seninya. Nah sebenarnya saya merasa bangga dan ini perlu diklarifikasi, perlu dikaji ya, sebab untuk ukuran seninya dalam remaja itu bahasa sudah luar biasa. Tadi Pak Darpan bicara dengan saya ada video-video yang kan katanya video-video ini biasanya disampaikan oleh pengarang-pengarang yang sudah seni, tapi seninya muncul itu. Nah, kan itu sudah sebuah fenomena, sebuah hal yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Ya, jadi anak-anakku sekalian, udah buku ini untuk menambah wawasan. Makanya ada pantun di sini. Buku dibaca di tengah taman, taman sejuk di kotak di kala pagi. Udah buku membuka wawasan. Coba bola. Ilmu bertambah, hati pun berseri. Gunung elak terbang rendah, Cakep. menyapa angin di tepi danau. Cakep. Mari kita bedah buku indah, Cakep. buka jendela dunia baru. Cakep. Ya, jadi bulan Bapak ya kita dengarkan saja dari Pak Darpan. Namun sebelum Pak Darpan mungkin ada dari saya dulu ya, untuk teman-teman kalian perhatikan coba ya, mudah-mudahan kata Ibu Nia tadi muncul sonia baru. Nah, ini sudah mulai tumbuh potensi, banyak potensi tergali. Nah, itu kan banyak potensi tergali. Makanya Budi Suhardiman, B-nya baca, U-nya untuk, B-nya dapatkan, I-nya informasi atau pengetahuan. Suhardimannya su-nya supaya, hanya harga diri, hanya mantap. Nah, jadi baca untuk dapat ilmu pengetahuan supaya harga diri Mantap. Belum membaca ya Mas. Ya, belum membaca kan berarti maca, kemudian maju kalau itu ya. Segitu Pak yang saya sampaikan, dan pada apa perlu saya laporkan juga SMP Nanggalo juga sekarang menerbitkan bertepatan hari ini tuh majalah Linagar edisi ke-5. Ini baru terbit 1 tahun sekali. Nah, 40 kali serang biasa tahun sekali. Tapi yang online-nya update setiap hari, banyak berita, banyak tulisan. Nah, mudah-mudahan semua harus baca ya di online ya. Akses di online ya, akses ya, baca. Bahkan punya karya ya, mau puisi, mau jangan dulu berpikir benar salah. Kata Prof. Haidar pokoknya menulis, kamu ingat karena aturan nulis, kamu ingat karena aturan ya nulis lah. Terusnya nggak gulung kalau baca, nggak gulung nulis sambil berjalan, tapi diperbaiki ya, siap. Nah, yang 30 orang ini jadi pionir bagi teman-teman menjadi raki. Nah, soalnya itu jadi raki. Kalau raki bukan banyak, kan sedikit, tapi bisa ngahibulkan sampai ada kita sedikit. Nah, mudah-mudahan soalnya ini jadi raki untuk warga SMP Garut, bagi guru termotivasi, bagi siswa juga terus ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baru Sonia Taskia Ramdhani yang berjudul Nakamura. Tepuk tangan dulu untuk acara kali ini akan dibantu oleh Ibu Herlina Agustina sebagai moderator. Kepada Ibu Herlina saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku. Masih semangat? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga selalu berada dalam kebaikan. Amin. Terima kasih kepada Ibu Resa yang telah mempersilahkan saya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Yeye dan juga Ibu Nia yang telah memberikan saya kesempatan ya untuk menjadi moderator pada acara bedah buku hari ini. Ya, Bapak, Ibu dan anak-anakku, saya Herlina Agustina,
insya Allah akan memimpin jalannya diskusi bedah buku pada hari ini. Ada beberapa sesi nantinya. Pertama adalah penyampaian atau pemaparan proses menulis kreatif Sonia, penulis buku Nakamura. Ya. Yang kedua adalah bedah buku oleh Bapak Darpan dan juga oleh Bapak Dr. Haji Budi Suhadima MPD. Yang selanjutnya adalah sesi tanggapan dan tanya jawab. Ya, jadi disiapkan saja bila ada pertanyaan. Ya. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu kepada Sonia, sambil berdiri saja ya. Sonia boleh berdiri di depan saja di sini. Sama ibu kan. Nah, ini adalah Sonia ya, teman-teman. Kenal? Mungkin ada beberapa yang tidak kenal karena Sonia ini pendiam, tidak aktif di organisasi gitu ya. Sonia ini adalah penulis novel Nakamura. Saat itu bertemu dengan saya kelas 8 ya Sonia. Kita bincang-bincang ngobrol mengenai novel Sonia, bagaimana proses Sonia dapat menulis buku, dapat menulis novel ini ya dari awal sampai novel ini selesai. Bapak Ibu ya, saya selalu pernah beberapa kali melakukan bedah buku di luar sekolah ya. Tapi baru kali ini saya membedah novel siswa saya sendiri. Luar biasa, tepuk tangan untuk saya. Nanti untuk lebih jelasnya akan Sonia sampaikan bagaimana prosesnya sampai novel ini selesai. Sonia silahkan diceritakan awal mulanya bagaimana perjalanan Sonia ya dari awal menulis novel Nakamura ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Tasgara Gandhi dari kelas 9C. Di sini saya akan menceritakan perjalanan saya dalam menulis novel Nakamura. Saya awal mulai menulis sejak kelas 5 SD dan mendalaminya di kelas 7 SMP. Ketika saya mulai mengenal perpustakaan di kelas 8, saya berpikir untuk menulis atau semakin mendalami untuk saya menulis novel. Saya terinspirasi dari banyak hal, seperti contoh film yang saya tonton, buku-buku terkenal yang pernah saya baca, dari syair-syair atau puisi-puisi dari tokoh-tokoh terkenal seperti Jalaluddin Rumi, tokoh terkenal seperti Felis Kafka. Saya membaca, sebenarnya tidak membaca, tapi saya mengenal mereka semua. Lantas saya terinspirasi untuk membuat sebuah novel. Saya novel Nakamura ini mengapa mengait-ngaitkan Jepang untuk penulisannya, karena jujur saja di sini saya sangat menyukai bagaimana cara kerja negara Sakura ini berjalan. Seiring waktu, mungkin ini hal yang sedikit tidak mudah, tapi saya terus berusaha dan terus yakin pada diri saya sendiri jika hal ini akan menjadi sebuah kemungkinan yang akan bisa diwujudkan oleh diri saya sendiri. Kalau boleh tahu, gagasan menulis Nakamura itu dari mana? Ide Dari film yang saya tonton. Film. Buku-buku juga sih, saya mengembangkan kebiasaan menulis dari membaca buku dan jadi saya terinspirasi untuk semakin menulis dari membaca buku. Mungkin buku saya memang sedikit rumit tentang alur ceritanya, mungkin berkelok-kelok karena saya ingin membuat para pembaca mendalami buku saya dan terbawa arus ke dalam alur yang saya buat.
karena membaca itu bukan hanya sekedar membaca, lantas dalam buku saya diharapkan mungkin sedikit teliti dalam membacanya, karena alur mungkin hanya itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, Sonia ini awalnya tidak menulis langsung di komputer atau di HP ya Sonia, tapi di buku. Bukunya tidak dibawa ya. Jadi ditulis tangan gitu ya. Bayangkan novel sebanyak itu, berapa halaman, 150 lebih, ditulis tangan. Biasa ya Sonia. Saya tanya ke Sonia, bagaimana kok banyak sekali pembendaharaan katanya ya. Anak usia Sonia kok sudah banyak percakapannya, itu bagaimana? Kata Sonia menjawab, intinya banyak membaca. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk Sonia. Terima kasih Sonia. Baik, langsung saja. Selanjutnya kita akan ke kegiatan inti, yaitu bedah buku novel Nakamura yang ditulis oleh Sonia Tasya Ramdhani, akan dibedah pertama oleh Bapak Darpan MPD. Untuk anak-anak Gen Z pasti belum tahu ya Bapak Darpan ini siapa. Bapak Darpan ini adalah seorang cerpenis ya, sastrawan, penulis novel, puisi, seorang jurnalis juga. Saya dulu sekitar tahun 2019 pernah bertemu dengan Bapak, mungkin Bapak sudah lupa ya. Waktu itu ada film dokumenter Nusantara di Gedung Proklamasi. Saya bertemu dengan Bapak. Saat itu Bapak memaparkan menjadi pemateri genealogi Cirebon Sunda. Saat itu saya menjadi pembawa acaranya. Dan memang luar biasa sekali Pak Darpan ini, panutan saya sebagai seorang penulis gitu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Darpan. Baik, langsung saja kita ke bedah buku kepada Pak Darpan MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Budi Suhardiman, Pak Dokter, seperti tadi dikatakan oleh beliau, saya pernah lama bersama-sama dulu ya, sampai sekarang juga gitu. Yang terhormat Berin dan staf guru SMPN Garut, yang saya banggakan Sonia, terutama penulis yang punya hari ini berat, dan anak-anak sekalian yang hadir di sini pasti ini para penjadi. Terima kasih. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kita bisa bersilaturahmi hari ini. Bisa belajar sama bahasa Indonesia? Iya. Saya biasanya menggunakan bahasa Sunda. Kalau kita bisa bersilaturahmi hari ini, terutama untuk mengapresiasi karya murid kita dan teman kita yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan silaturahmi ini mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, terutama menjadi lahan buat kita untuk menggali pengetahuan sekitar penulisan buku. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat semua. Mudah-mudahan sehat kita sehat yang walafiat. Salawat dan salam semoga berkat tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kerabatnya, sahabatnya, sampai kita pada kita semua sebagai umat yang taat pada ajarannya. Semoga kita mendapat syafaat beliau nanti di dunia. Ada pantun dulu, omongan dari Pak Kepala memberikan pantun. Burung elang, burung muri, burung beo dari Kalimantan, bertemu kembali sama Pak Dr. Budi, serasa kembali bertemu dengan mantan. Mantan yang lain-lain. Saya akan memulai mencoba gitu ya, menguraikan
pembacaan saya terhadap novel Nakamura karangan saya sebenarnya tidak amat juga karena baru tanggal 24 Oktober kemarin harus menyelesaikan 5 seri buku juga penulisan semi novel tentang RBD FTB yang digagas oleh Badan Bahasa. Nah, membaca novel Nakamura itu sambil menulis, sambil mengoreksi naskah, sambil berdiskusi dengan tim, tidak tamat juga. Tetapi intinya saya dapatkan dari novel ini. Nah, dari pembacaan saya ada paling tidak ada 3 keanehan. Keanehan ini dalam tanda kutip positif. Ya. Pertama, anak SMP kelas 8 kelas 9 kan ya? Kelas 9 baiklah, nggak apa-apa, beda setahun. Anak SMP kelas 9 menulis 167 halaman buku novel 75 kurang lagi, berapa nggak apa sekitar 11 halaman. Itu menurut saya sebuah keajaiban. Kenapa? Kita sehari-hari akrab dengan ini Z, di mana yang kita buka itu Shopee, Lazada, atau kalau mau nonton WA, atau mau ngetik gitu, paling Instagram, paling Facebook. Nah, dalam kebudayaan digital sekarang ini orang itu disuruh untuk tidak boleh berpikir panjang-panjang baik dalam tulisan maupun dalam pikiran. Ketika kita menghadapi berbagai produk di Lazada misalnya, atau di Tokopedia atau di Shopee, orang disuruh tidak harus pikir panjang-panjang. Kenapa? Di situ ada harga, kita bisa membandingkan dengan cepat, terus produknya bisa dilihat dalam deskripsi yang singkat-singkat, dan kita tidak harus berpikir panjang. Kalau mau beli sekarang itu juga bisa. Beda jeung baheula gitu nya, arek barang beli teh ka pasar nawai sore ya, ka pasarna jauh gitu. Nah, orang dididik seperti itu, termasuk dalam berkomunikasi melalui media sosial, melalui chat di WA, atau menulis status di Facebook, menulis status di Instagram, membuat story gitu. Orang tidak diperbolehkan mikir panjang-panjang, space-nya terbatas, panjang pun belum tentu ada yang membaca. Nah, kita didik seperti ini. Maka kemudian ada sebuah gerakan baru di dunia ini, kembali kepada menulis. Ada beberapa sekolah di Amerika, bahkan di sebuah lembah yang namanya lembah Silicon, itu Microsoft, di situ Facebook, di situ kemudian produk-produk dunia tentang teknologi di situ, di lembah Silicon. Nah, ada satu SD menurut majalah Time di Silicon, di Silicon Valley, itu anak-anaknya disuruh menjauhkan gadget. Dia guru-gurunya menyuruh anak-anak SD situ untuk menulis lagi tangan. Suluknya atau motornya juga aneh. Teknologi itu gampang, sehari bisa dipelajari. Tapi kesabaran kalian menulis satu kalimat dengan tulisan tangan itu butuh perjuangan yang luar biasa. Disuruhnya seperti itu. Nah, di beberapa bagian negara Jepang juga konon anak-anaknya itu kembali menulis tangan. Di saat dunia ini seperti ini, orang tidak harus berpikir lama-lama, bersabar, untuk berpikir panjang-panjang. Nah, kembali ke Sonia, menulis panjang itu saya kira kembali ke meditasi gitu ya. Nah, meditasi kembali ke tradisi tapak yoga gitu. Ketika
anak-anak lain misalkan menulis jajar menggandungnya. Sonia kalau tadi menurut penuturan Bu Herlin, aduh gue ini perpustakaan nulis itu semacam meditasi menurut saya, semacam kembali ke tradisi lama, semacam kalau dalam teori pendulum itu ketika orang lain ramai-ramai mengayun ke sini, dia sudah ke sini kembali ke tradisi, dan itu harus dilakukan dalam hidup kita. Bahwa rutinitas itu, kemudian ini mungkin agak rumit ya buat anak-anak. Rutinitas hidup kita sehari-hari itu bukan dalam hitungan tahun atau minggu, dalam sehari-hari saja itu harus ada keseimbangan. Kita sibuk maka harus istirahat. Kita memikirkan dunia maka sekali waktu kita harus memikirkan akhirat. Kita pegel-pegel bekerja maka kita harus ngopi, istirahat di kafe. Hidup itu seperti itu kalau mau seimbang, kalau mau sehat. Orang yang terus menerus ditempal kerja keras, burang beting, insya Allah lever, jantung, naon. Tapi kalau kita mau mengatur hidup, jadi harus ada masanya ketika kita sibuk, gitu ya, harus ada istirahat. Ketika kita sibuk memikirkan dunia, maka kita harus memikirkan akhirat. Ketika fisik digempur terus-terusan dengan kelelahan yang luar biasa, maka kita harus pilih. Dan siklus itu Tuhan memberikan gambaran hidup itu seperti itu. Nah, itu dalam hitungan hari. Dalam hitungan tahun harus ada masanya kita, misalkan bekerja 1 bulan, maka untuk beberapa minggu kita harus cuti. Untuk apa? Untuk menenangkan. 1 minggu dari Senin Jumat kita sekolah atau kita menjadi guru mengajar, maka 1 minggu healinglah ke Citorek atau kemana. Harus begitu. Itulah hidup yang kalau kita mau hidup dalam keseimbangan yang sehat, tidak boleh. Maka Tuhan, ketika kamu memikirkan dunia, maka pikirkan 5 waktu sholat itu untuk berzikir, untuk mengingat Tuhan, untuk mengistirahatkan seluruh kegiatan fisik, kegiatan pikiran, untuk merenung. Dan itu di setiap agama ada. Kalau kita sholat 5 waktu, orang Kristiani itu 1 minggu jangan diganggu, harus ke gereja, ya. Harus memikirkan persoalan-persoalan keruhannya. Orang Buddha juga begitu, orang Hindu juga begitu. Kalau kalian ke Bali itu melihat orang-orang ke pura, ke sakti, itu dalam rangka itu. Ketika misalkan di Bali, orang Bali memikirkan siapa wisata, dia 1 waktu harus ke pura mencucikan pikiran. Nah, saya melihat sebenarnya seperti itu. Ketika kita dimanjakan oleh teknologi, dia ini kembali ke situasi di mana hidup harus menggerakkan tangan. Ini bagus menurut saya. Mulai hari kita anak-anak kami dilatih juga begitu. Kalau kita juga ya, saya sekarang sudah mulai kalau menulis atau mengajar untuk melatih. Itu pertama. Jadi ada kebiasaan anak-anak kita menggandrungi gadget. Oleh Sonia dibalikan kembali ke kebiasaan menulis, walaupun tulisannya nanti ditransformasikan dalam teknologi. Dan ini menurut saya dan dasarnya tadi menulis tangan dengan 170 berapa? 75 halaman buku ini ya. Oh ya, ya saya melihatnya di sini. Itu energi yang luar biasa. Itu keanehan menurut saya yang pertama. Yang kedua, ini ceritanya, saya baru pulang dari Bandung mendidik atau melatih anak-anak yang juara cerpen kan dalam FTBI dalam tema sastra 4 hari, 5 hari ya, di Hotel Tebu di Bandung.
melatih anak-anak seperti kalian SMP, SD yang juara-juara TBI menulis cerpen untuk dilatih agar kemampuannya semakin matang dalam menulis cerpen. Jadi nanti kalau kalian ikut FTBI menulis cerpen juara pasti diundang ke kemah sastra. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau anak-anak kita menulis, kalian menulis biasanya ini ya. Isu-isu abdi guga, mam, kasakola, tepungnya babaturan, ya gitu ini ya. Ini ya. Tapi menulis novel ini tadi kata kamu liar, dan saya juga merasakannya. Bahkan kalau saya analisis itu genre-nya itu enak, genre ada bau-bau thriller, ada bau-bau adventure, petualangan, ada bau-bau misteri karena di situ ada kelelawar putih, ada bau-bau juga detektif. Jadi semua genre dilalap dilalap, dan ini menurut saya aneh. Anak SMA kelas 9 maunya semua genre itu dalam satu cerita. Gelok cek aku. Mudah-mudahan teknologi majalah positif. Gila. Dan ini keluar biasaan yang kedua, keanehan yang kedua, anak umur 9 tahun. Kalau ini benar karya original dari Sonia, ini menurut saya keanehan. Karena tadi anak-anak kalau menulis cerita linear saja, bahasa anak, bahasa yang ya sederhana, kosakata biasa adanya, alur atau plot ceritanya yang neko-neko. Ini ada juga futuristiknya. Bayangkan Ibu Bapak, terjadi di Jepang tahun 2003, tiba-tiba loncat ke New York misalnya 2008, artinya beberapa 3 tahun dari 4 tahun dari sekarang. Dan sebenarnya sudah membayangkan New York 2008 itu seperti apa. Kalau kalian nanti ke sana, ya bayangkanlah New York tahun 2028 menurut Sonia. Ini juga aneh dalam hal bahwa umur psikologis Sonia mungkin belum sampai ke sana. Nah, saya juga tadi bingung ngobrol dengan Kang, ini udah dimakan. Tapi menurut saya nanti ada solusi yang harus dilakukan oleh Bapak sekolah, oleh ibu guru, oleh teman-teman, ya, menghadapi Sonia yang aneh dalam tanda kutip. Ya, sebelum ke solusi nanti ada satu lagi keanehan. Anak-anak seusia psikologis Sonia mungkin 14-13 tahun, ya, 15 tahun. Itu sebanyak apapun dia membaca, pasti kosakatanya terbatas. Ya, nanti di SMA dia akan berusaha menambah kosakata baru. Jadi bisa dipahami kalau anak-anak SMP misalnya berpidato, kalau tidak menghafal, dia akan kesulitan mencari kata-kata. Kalau dia menulis cerita, dia akan kesulitan mencari kata-kata. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Pak Dr. Budi, justru Sonia itu bukan hanya kaya dengan kosakata, bukan hanya kaya dengan diksi dalam novel ini, tetapi ada semacam peramuan diksi. Dalam bahasa Indonesia ada gaya bahasa, ada metafor, ada apa aja. Nah, dilakukan oleh Sonia. Contoh saya mencatat beberapa hal ya. Misalnya ada kalimat dahi Adnan terlipat. Berbeda kalau anak-anak sekarang mungkin Adnan berpikir serius, atau dahinya berkerut. Tapi Sonia tidak menggunakan ideologi, tidak menggunakan kata-kata itu, tapi dia memilih dahi Adnan berlipat. Bayangkan Ibu Bapak, itu hiperbol kalau dalam ilmu gaya bahasa.
berlipat, dahi berlipat itu diperkuat, dan suaminya itu mampu melakukan. Atau dalam kalimat lain misalnya, mata ijana terbuka sempurna. Mengurang mata ijana melotot, mata ijana tapi mata ijana terbuka sempurna. Ini kan aneh menurut saya. Atau ya hadir dalam mimpi berkecamuk alau berkecamuk oleh angin dan hujan. Agak aneh untuk anak usia psikologis. Maka kemudian saya menganalisis ada dua kemungkinan. Pertama, Sonia ingin meniru apa yang dia baca. Itu yang kemungkinan pertama. Meniru yang apa dia baca, enggak. Kemungkinan ada dalam bacaan-bacaan itu ada kata-kata ini yang kemudian ingin ditiru.